Seorang anak yang membakar rumah orang tuanya di Bojonegoro, Jawa Timur. Ya, diduga sang anak ini sengaja membakar rumah lantaran mengalami gangguan jiwa. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah di Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Warga yang berada di lokasi tidak bisa berbuat banyak lantaran si jago merah sulit dikendalikan. Diduga sang anak yang mengalami gangguan jiwa sengaja membakar rumah orang tuanya tersebut. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan 1 unit damkar ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas damkar juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membawa sang anak menjalani perawatan kejiwaan lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah remaja diduga hendak tawuran ditangkap polisi di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Ya, petugas menangkap 14 remaja dengan barang bukti senjata tajam dan juga motor. Aksi sekelompok remaja yang terekam kamera warga berkonvoi dengan membakar kembang api di Jalan Sudamani, Kecamatan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Aksi sekelompok remaja yang meresahkan warga itu diduga hendak tawuran dengan kelompok lainnya di lokasi. Petugas kepolisian mendapatkan laporan warga langsung ke lokasi dan berhasil menangkap 14 remaja, diantaranya masih berstatus pelajar. Polisi juga menyita 8 senjata tajam, ponsel, dan kendaraan roda 2. Anak muda yang diduga akan melaksanakan tawuran. Untuk itu kami merespon mendatangi TKP, yaitu tepatnya di Jalan Sudamani di Kampung Cijapan, Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang. Dan alhamdulillah kami bersama warga berhasil membubarkan gerombolan anak muda tersebut dan mengamankan 14 orang diantaranya. Kini belasan remaja itu tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Karena utang, pemirsa, seorang pria dianiaya pria lain dengan senjata tajam di Cilincing, Jakarta Utara. Ya, korban mengalami luka di bagian dada. Penganiayaan terhadap seorang pengendara motor di Jalan Sungai Tiram, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara menggunakan senjata tajam. Korban sebelumnya berboncengan dengan seorang wanita dan dipepet pengendara motor. Setelah sempat cekcok, pelaku menganiaya dengan senjata tajam lebih dari 1 kali. Korban panik setelah dianiaya di bagian dada dan lengan, sementara pelaku kabur. Pelaku dan korban ternyata bertengkar masalah utang. Berdasarkan keterangan dari korban itu informasinya sekitar 5 jutaan. Terus alasannya dia nggak membayar atau gimana Pak sampai melakukan kerusuhan seperti itu? Kalau sementara data yang kita kumpulkan ya cekcok itu terjadi gara-gara itu karena si korban belum bayar tagihan. Identitas pelaku telah diketahui polisi, kini dalam pengejaran di wilayah Sumatera. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, asmara berujung penganiayaan di Bogor, Jawa Barat. Seorang pria menganiaya pria lain dengan senjata tajam gara-gara cinta. Seorang pria diamuk warga saat hendak kabur usai melakukan penganiayaan terhadap pria lain di Cikias Udik, Gunung Putri, Bogor. Pelaku dikejar warga hingga tertangkap. Awalnya pelaku mendatangi rumah korban untuk meminjam uang guna pulang ke kampung. Namun saat korban telah menyerahkan uang, tiba-tiba diserang pelaku. Ternyata mantan istri pelaku telah dinikahi korban. Jadi ada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu istri dari korban adalah mantan istri dari pelaku. Motifnya asmara, namun belum kita dalami karena yang bersangkutan juga korban saat ini masih bersama penyidik kami di Rumah Sakit Kramat Jati. Sementara untuk pelaku sendiri sedang dilakukan pemeriksaan. Korban telah melaporkan ke kantor polisi dan kini dalam perawatan di rumah sakit di Jakarta Timur. Sementara pelaku telah menjalani pemeriksaan di kantor polisi.
Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pelaku penyekapan dan pemerkosaan mahasiswi di Makassar, Sulawesi Selatan ini berhasil ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Ya, sebelumnya korban disekap usai ditipu pelaku dengan tawaran lowongan kerja sebagai pengasuh bayi. Pelaku penyekapan dan pemerkosa seorang mahasiswi asal Kalimantan Utara di kota Makassar diringkus unit Jataras Polrestabes Makassar dalam pelarian ke kota Surabaya di Jawa Timur. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya begitu turun dari kapal. Kaki kiri pelaku terpaksa ditembak karena hendak kabur saat ditangkap. Sebelumnya, pelaku menyekap dan memperkosa mahasiswa di salah satu rumah yang disewa pelaku selama 3 hari di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Modus pelaku dengan menyebar pengumuman lowongan kerja sebagai pengasuh bayi. Korban yang mendaftar dan dinyatakan lulus, kemudian diminta datang ke lokasi, namun justru disekap serta diperkosa. Selain itu, pelaku juga membawa kabur ponsel serta uang korban. Korban berhasil melarikan diri saat pemilik rumah datang ke lokasi karena masa sewa rumah habis. Sandar di Surabaya tadi, Polrestabes Makassar bersama dengan Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak itu bersama-sama melakukan penyergapan dan alhamdulillah sudah berhasil ditangkap. Pelaku berencana akan kembali melancarkan kejahatan serupa di kota Surabaya dengan modus yang sama. Dari catatan polisi, diketahui pelaku merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Seorang pria di Temanggung, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa mantan istrinya dan melukai ibu mertuanya dengan senjata tajam. Ya, diduga pemirsa ini pelaku sakit hati lantaran korban menolak ajakan rujuk. Warga Dusun Kerajaan Desa Ngaren, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dihebohkan dengan tewasnya seorang wanita berinisial DS berusia 30 tahun. Korban tewas mengenaskan dengan luka serius di bagian leher, usai dianiaya mantan suaminya dengan senjata tajam. Pelaku juga menganiaya mantan mertuanya sehingga mengalami luka di bagian punggung. Korban luka menjalani perawatan medis di Puskesmas Ngadirejo, sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung untuk diotopsi. Pelaku kabur usai menganiaya kedua korban. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Diduga pelaku sakit hati lantaran ditolak rujuk oleh mantan istrinya. Diketahui keduanya sudah berpisah selama 2 tahun. Dugaan motif sementara ini masih penyelidikan, tetapi informasi awal kami dapatkan itu diduga karena tidak mau rujuk. Terduga pelaku menggunakan pembunuhan dengan sebilah sabit. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Kasus ini ditangani Polres Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang ayah di Padang, Sumatera Barat tega menganiaya balitanya yang masih berusia 1,5 tahun. Ya, pelaku berdalih aksinya di bawah pengaruh narkoba dan depresi akibat himpitan ekonomi. Seorang buruh bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap usai tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Aksi kekerasan itu sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pelaku berdalih tega menganiaya anaknya karena frustasi masalah ekonomi serta kerap berada di bawah pengaruh narkoba. Tak hanya menganiaya anaknya, pelaku juga menganiaya istrinya jika melarangnya melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Pelaku ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh tetangganya ke Polresta Padang. Seorang istri beserta anaknya yang mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh ayahnya. Kondisi korban kita lihat ada beberapa memar bekas gigitan. Kemudian berdasarkan hasil investigasi awal tersebut, korban kita rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polresta Padang, Kota Padang.
Sementara korban yang masih berusia 1,5 tahun menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Korban menderita trauma berat serta belasan luka gigitan di sekujur tubuh dan alat kelaminnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi ojek online jadi korban penyerangan senjata tajam oleh sekumpulan Pak Ogah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, korban harus menjalani operasi di rumah sakit. Pengemudi ojek online berusia 28 tahun ini mengalami luka di bagian pinggang karena dianiaya dengan busur anak panah oleh 5 anak di bawah umur dan seorang pria. Awalnya korban melintas di Jalan Todopuli saat di jembatan Kanal Putri Taman Sari, tiba-tiba dianiaya para pelaku. Awalnya korban menegur sekelompok Pak Ogah yang mengatur lalu lintas dan hanya memperparah kemacetan. Namun para pelaku malah menyerang korban menggunakan busur anak panah. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Daya Kota Makassar. Polisi melakukan pengejaran terhadap sekelompok Pak Ogah pelaku penyerangan pengemudi ojek online. Sibuk, tapi kan anak-anak kecil tuh ya seharusnya tidak ada di situ gitu. Seharusnya mereka ini ya belajar. Polisi masih mengejar satu pelaku yang sudah dewasa. Korban telah menjalani operasi akibat lukanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra melalui Majelis Kehormatan Partai memberikan sanksi teguran keras dan terakhir kepada Ahmad Syahri Asidiki, kader Partai Gerindra yang viral karena merokok dan bermain game saat rapat. Majelis Kehormatan Partai Gerindra memutuskan anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri Asidiki telah melanggar ADART partai lantaran diduga merokok dan main game saat rapat. Majelis Kehormatan Partai memberikan hukuman teguran keras dan terakhir kepada Ahmad Syahri Asidiki. 1. Menyatakan saudara Iman Setiawan selaku kader Partai Gerindra terbukti telah melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Gerindra. 2. Memberikan hukuman teguran tertulis kepada saudara Iman Setiawan, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Demikian putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi partai itu. Terima kasih. Kalau saya menyesal, mungkin ada salah, saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya, aksi anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri Asidiki yang bermain game dan diduga merokok saat tengah rapat menuai sorotan publik. Ironisnya, peristiwa terjadi saat Komisi D DPRD Jember sedang membahas isu krusial penanganan stunting bersama Dinas Kesehatan setempat. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berziarah ke makam aktivis buruh Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Ziarah dilakukan usai Prabowo meresmikan museum dan rumah singgah Marsinah. Prabowo datang didampingi sejumlah pejabat, termasuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Menaker Yasirli, dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Di area makam, Prabowo menabur bunga dan memanjatkan doa untuk Marsinah yang dikenal sebagai simbol perjuangan buruh. Sebelum ziarah, Prabowo lebih dulu meresmikan museum dan rumah singgah Marsinah yang diharapkan menjadi ruang edukasi sejarah buruh Indonesia. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut Marsinah sebagai sosok yang memperjuangkan hak rakyat kecil dan juga kaum pekerja. Presiden Prabowo Subianto menanggapi soal nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat akibat konflik Timur Tengah. Ya, Prabowo memastikan kondisi Indonesia saat ini aman terkendali meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok menyentuh angka 17.600 rupiah.
Presiden Prabowo menanggapi santai nilai tukar rupiah yang terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan. Prabowo mengatakan selama Menteri Keuangan Purbaya masih bisa tersenyum, rakyat tak perlu khawatir. Purbaya sekarang populer banget, Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka ke luar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana ini. Trenggono. Trenggono. Udah gak keluar negeri? Oh, kok ke pulau-pulau ikan? Oke. Prabowo menyebut yang berdampak adalah para pengusaha dan masyarakat yang suka berpergian ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan Prabowo di sela-sela peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Anissa Rizkia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemerintah izinkan perusahaan maskapai udara menaikkan harga tiket pesawat. Ya, alasannya dijelaskan oleh Menko Agus Harimurti Yudhoyono. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY menjelaskan kenaikan harga tiket pesawat. Kondisi global yakni perang dunia menyebabkan semakin mahalnya harga bahan bakar minyak dunia. Untuk itu pemerintah akhirnya menilai perlu adanya kenaikan harga tiket. Ya, inilah yang harus kita hadapi bersama karena dunia juga masih terus dalam tekanan perang, tekanan geopolitik yang berpengaruh pada energy market, pada harga energi dunia. Dan ini tentu dampaknya kemana-mana termasuk ke sektor transportasi termasuk juga penerbangan. Oleh karena itu tentunya negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah tapi penyesuaian, dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil karena semakin meningkatnya harga energi dunia termasuk untuk sektor penerbangan. Nanti saya akan duduk bersama tentunya dengan Kementerian Perhubungan yang mengatur regulasi ini secara keseluruhan dan juga dengan maskapai-maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pengurangan volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Ya, kapasitas Bantar Gebang dinilai sudah tak mampu lagi menampung volume sampah dari Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta memulai gerakan pemilihan sampah sejak pekan lalu. Pasalnya, mulai 1 Agustus 2026, tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang hanya akan menerima residu seperti popok sekali pakai, pembalut hingga tisu kotor. Menurut Gubernur Jakarta Pramono Anung, Jakarta sudah tidak bisa lagi mengandalkan pengelolaan sampah di Bantar Gebang karena volumenya yang telah mencapai 55 juta ton dan beberapa kali mengalami longsor. Keseriusan menjalankan program ditunjukkan Pramono dengan mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilihan sampah dan pengolahan sampah dari sumber. Melalui aturan itu, seluruh wali kota dan bupati diminta ikut mensosialisasikan program tersebut kepada warganya. Hampir 50% sampah kita itu sebenarnya sampah organik. Dulu seperti contoh di Kramat Jati tidak diizinkan untuk dikelola secara langsung. Sekarang saya izinkan. Bahkan pengelola di lapangan mereka bisa memiliki alat transportasi sendiri dan alat pengolahan sendiri, sehingga dengan demikian mudah-mudahan ini akan membuat Jakarta segera bisa mengatasi persoalan sampah. Memang dampak dari longsor Bantar Gebang sampai hari ini masih terasa. Saat ini Pemprov Jakarta memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk memberikan sosialisasi yang masif agar masyarakat benar-benar sadar untuk memilah sampah sejak dari rumah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Jakarta memiliki fasilitas khusus untuk menangani limbah sampah besar rumah tangga di kawasan TB Simatupang yang sudah beroperasi sejak tahun 2023. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini kita akan segera bergabung dengan rekan kami Amrina Rida langsung dari lokasi saringan sampah TB Simatupang, Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, bagaimanakah proses pengelolaan sampah di sana? Iya, Pram dan juga Syafa, benar sekali tadi yang Pram dan juga Syafa sampaikan bahwa tempat kami melaporkan saat ini yakni saringan sampah TB Simatupang adalah salah satu pusat pengolahan sampah yang ada di Jakarta yang menangani sejumlah sampah non rumah tangga dan juga sampah besar rumah tangga. Nah, ada beberapa proses pengolahan sampah yang dilakukan, dimulai dari adanya penimbangan, lalu sampah yang ditimbang ini akan dihancurkan menggunakan mesin di belakang kami saat ini yang sedang beroperasi. Ini adalah mesin crusher ataupun juga mesin pencacah begitu ya, yang berasal dari Jerman, yang mana berfungsi untuk menghancurkan sampah-sampah yang ukurannya besar menjadi sampah-sampah lebih kecil. Sehingga kalau Pram dan juga Syafa lihat, ini sekarang ada eskavator yang mengambil sampah-sampah berukuran besar seperti kayu, dedaunan, lalu juga plastik-plastik yang dimasukkan ke dalam mesin crusher ini untuk kemudian dicacah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, sampah-sampah yang sudah dicacah menjadi bagian-bagian lebih kecil, ini nanti akan dikirim ataupun juga akan dipindahkan ke tempat lain, yakni tempat pemilahan sampah di saringan sampah TB Simatupang, di mana nanti sampah-sampah ini akan dibedakan ataupun juga dipilah menjadi beberapa kategori. Di antaranya untuk sampah-sampah organik seperti sampah kayu dan juga tanaman, ini akan menjadi sampah-sampah untuk pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sementara untuk sampah-sampah yang berukuran lebih besar, misalnya kayu yang lebih besar, ataupun juga seperti kertas-kertas, lalu juga plastik-plastik snack, ini nanti akan dikumpulkan untuk menjadi bahan baku dari RDF ataupun juga refuse di refuel, yang merupakan salah satu bahan baku alternatif pengganti batu bara yang nantinya akan dikirimkan ke sejumlah pabrik-pabrik industri untuk digunakan sebagai bahan bakar pengganti batu bara agar pabrik tersebut bisa beroperasi. Di sini juga nanti akan ada proses pemilahan sampah berupa pemilahan sampah-sampah seperti botol minuman yang lebih besar dan juga karet-karet vinil untuk nantinya dikumpulkan dan ditaruh ke bank sampah dan bisa diolah lagi ataupun juga di-recycle menjadi bahan-bahan daur ulang. Informasi yang kami dapatkan perharinya ada kurang lebih 400 ton sampah yang diolah di saringan sampah TB Simatupang, dan hampir 99% dari sampah-sampah yang ada di sini ini diolah kembali dan tidak dibuang ke TPST Bantar Gebang. Saringan sampah TB Simatupang ini, Pram dan juga Syafa, telah berdiri sejak tahun 2023 dan menjadi salah satu upaya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi adanya beban sampah buangan di TPST Bantar Gebang yang sekarang memang sudah sangat meluber dan juga mencapai 9.000 ton per harinya. Tentunya masih akan ada pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya yang menjadi PR dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga pengelolaan sampah untuk bisa mengolah sampah lebih baik lagi. Namun kita harapkan, Pram dan juga Syafa, dengan adanya pusat pengolahan sampah seperti ini, maka sampah-sampah non rumah tangga dan juga rumah tangga di DKI Jakarta ini bisa diolah kembali dan juga bisa mengatasi permasalahan sampah yang ada di Jakarta. Setelah demikian, kembali ke Anda, Pram dan juga Syafa. Ya, terima kasih Amrina Rida langsung dari kawasan TB Simatupang, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Stasiun Cikini kini hadir dengan fasilitas platform lift untuk mempermudah akses penumpang disabilitas khususnya pengguna kursi roda, lansia, dan ibu hamil. Ya, fasilitas ini menjadi yang pertama di lingkungan stasiun komuter lain. Lalu seperti apakah dan bagaimana cara penggunaannya? Berikut laporan rekan kami, Kea De La Rosa. Pemirsa, demi meningkatkan pelayanan disabilitas, PT KAI Komuter telah menyediakan platform lift yang berguna untuk akses bagi penyandang disabilitas, khususnya menggunakan kursi roda, lalu juga untuk ibu hamil dan juga lansia. Di mana penggunaan platform lift ini tentunya dengan bantuan dari petugas yang berjaga di stasiun Cikini. Terdapat 3 platform lift di stasiun Cikini, yakni di tempat saya berdiri saat ini, di sisi selatan pintu keluar
lalu 2 platform lift diantaranya terdapat di lantai 1 menuju peron 1 dan juga peron 2. Di mana untuk kapasitas menampung dari platform lift ini yakni 250 kg atau setara dengan 2 orang dewasa dan 1 kursi roda. Di mana platform lift ini juga baru saja diresmikan pada Maret 2026 lalu dan sudah melakukan serangkaian uji coba sehingga setelah dapat dicoba ataupun digunakan di stasiun Cikini. Dan tentunya nantinya akan diberikan di stasiun komuter lain untuk mempermudah akses bagi teman-teman disabilitas yang menggunakan kursi roda serta untuk ibu hamil dan juga lansia. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, pemirsa, langit senja Kota Mekah tampak berbeda saat azan maghrib berkumandang pada Minggu waktu Arab Saudi. Ya, cahaya hijau terang memancar menarik perhatian ribuan jemaah di sekitar Masjidil Haram. Cahaya terang menembus langit Mekah dari puncak Mekah Clock Tower menjadi penanda resmi masuknya tanggal 1 Zulhijjah. Bagi jemaah haji, momen ini menjadi pengingat bahwa rangkaian ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina tinggal menghitung hari. Memasuki bulan Zulhijjah, seluruh jemaah calon haji Indonesia diimbau untuk menghentikan umroh sunnah agar bisa fokus menyambut keberangkatan menuju Arafah pada 8 Zulhijjah mendatang. Ya, semangat haji ramah lansia dan disabilitas terus diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan di Tanah Suci. Ya, salah satunya melalui kehadiran bus hidrolik untuk melayani jemaah berkebutuhan khusus. Satu persatu jemaah haji lanjut usia naik ke dalam bus dengan tenang. Tak ada lagi langkah berat menapaki anak tangga tinggi karena bus hidrolik ini dapat menurunkan badan kendaraan secara otomatis menyesuaikan kebutuhan jemaah. Fasilitas ini merupakan bentuk nyata upaya penyelenggara haji dalam memberikan pelayanan yang lebih manusiawi dan inklusif, terutama bagi jemaah lansia, disabilitas, serta mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk busnya sendiri ini menggunakan hidrolis karena memberikan kemudahan bagi jamaah supaya sejak dari kursi roda mereka bisa didorong masuk ke dalam bis tanpa ada kendala. Bagi para lansia, kehadiran bus hidrolik ini bukan sekedar fasilitas transportasi. Ini menjadi bentuk perhatian dan kepedulian agar mereka tetap dapat menunaikan ibadah haji dengan tenang dan bermartabat. Gimana rasanya? Enak. Merasa terbantu nggak, Pak? Terbantu. Ya, tadi gimana perasaannya, Bu? Kan tidak harus turun dari kursi roda. Apakah merasa terbantu? Terbantu lah. Ya, gimana Bu perasaannya tadi? Senang lah. Program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas memang menjadi salah satu fokus pelayanan musim haji tahun ini. Sebab, ibadah haji bukan hanya tentang perjalanan menuju Baitullah, tetapi juga tentang memuliakan setiap tamu Allah tanpa terkecuali. Dari Jeddah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, MCH 2026 melaporkan. Bismillah, bismillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa, seekor sapi kurban terlepas dan masuk ke dalam permukiman warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, warga yang panik melihat seekor sapi masuk ke dalam permukiman sontak lari kocar-kacir. CCTV milik warga merekam seekor sapi terlepas dan masuk ke dalam permukiman warga di Gang Simbang 1 Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Hal ini sontak membuat warga panik dan kocar-kacir. Sapi yang terus berlari akhirnya terjatuh ke dalam saluran air. Bobot sapi yang besar membuat warga kesulitan dalam proses evakuasi. Diduga sapi yang terlepas ini adalah milik seorang pedagang hewan kurban. Warga lagi pada duduk di situ? Pada duduk, emang pada duduk. Oh, itu pas dia lari gitu ketakut juga loh warga dong?
pas begitu dia lewat pada diuber mau ditangkap. Oh, mau ditangkap. Orang pada kalau sapi kan kalau banyak orang kan takut. Oh iya, mungkin stres atau apa tuh Bang? Udah pada stres lah, itu aja mau dipotong ya sapi kan begitu. Setelah berjibaku selama beberapa jam, warga akhirnya berhasil mengevakuasi sapi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, momen Idul Adha menjadi ajang berbagi tak terkecuali bagi Presiden Prabowo Subianto yang menyalurkan hewan kurban di berbagai provinsi di Indonesia. Ya pemirsa, bahkan salah satunya sapi jenis simental berbobot 1,2 ton yang berada di Lamongan, Jawa Timur. Dan pemirsa, informasi sekaligus menutup jumpa kita di iStudio edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.s.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Syafaati Suryo. Dan saya Pram Sejaya, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Di sebuah kandang sederhana di Desa Puter, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan, seekor sapi raksasa menyita perhatian warga. Sapi jenis Metal Crossing berbobot 1,2 ton bernama Satria ini terpilih menjadi hewan kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, Satria akan dikirim ke wilayah Kecamatan Mantup untuk disalurkan sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Tahun ini termasuk anugerah dan rasa syukur yang tak terhingga karena 2 tahun berturut-turut ini alhamdulillah dari sapi kurban Banmas dari Bapak Presiden Prabowo untuk Lamongan di kandang kami ini masih dipercaya untuk menyajikan sapi ekstrim. Sementara di Kabupaten Tangerang, Banten, seekor sapi jenis berangus juga menjadi sapi kurban pilihan Presiden Prabowo. Sapi potong hibrida asal Amerika Serikat ini berbobot 1,15 ton. Sapi dibeli Presiden Prabowo Subianto dengan harga 110 juta rupiah. Rencananya, sapi ini akan dibawa ke Masjid Agung Al-Amjad yang berada di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang sehari menjelang Hari Raya Idul Adha. Dengan terpilihnya sapi jenis berangus ini punya saya terpilih oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bangga sekali saya. Merasa bahagia yang luar biasa dalam hidup saya. Tidak ketinggalan, sapi jenis semental berusia 3 tahun, dengan berat 1 ton lebih 50 kg, juga jadi pilihan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Bantul, Yogyakarta. Sapi ini terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo setelah melalui seleksi ketat dari puluhan ekor sapi dari Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Sapi ini nantinya